Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudaw wa rahmatal lil alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pada kesempatan yang penuh rahmat dan maghfirah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat beliau dengan untaian atau ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu mendapat rahmat, kita selalu dicatat oleh Allah menjadi hambanya yang taat, menjadi hambanya yang penuh keberkahan. Kemudian sholawat beserta salam marilah kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga kita kelak di yaumil qiyamah termasuk menjadi umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kita masih ditakdir oleh Allah menjumpai bulan Ramadan, menjumpai bulan yang penuh berkah. Oleh karena itu, salah satu amaliyah yang disunahkan pada bulan Ramadan yakni tadarus Al-Quran. Begitu banyak manfaat, maslahah daripada tadarus Al-Quran. Maka perbanyaklah ngedet bersama Al-Quran. Kita semua sebagai Muslim Indonesia pasti tidak asing dengan kegiatan tadarus, yakni kegiatan membaca Al-Quran berkelompok yang biasanya dilaksanakan di surau atau musolah, masjid, dan tempat pengajian. Di kesempatan kali ini kita juga dianjurkan untuk tadarus Al-Quran di rumah masing-masing untuk menggait atau mencari keberkahan yang lebih banyak. Para mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Tadarus Al-Quran memiliki banyak sekali keutamaan. Keutamaan yang didapat, yang bisa kita rasakan secara langsung adalah mendapat ilmu. Bahkan bisa saling bertukar ilmu atau menularkan ilmu kepada teman kita semua. Tadarus Al-Quran secara berkelompok
juga menambah tali silaturahmi, tali persaudaraan antara sesama muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, "An Utsman bin Affan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Rawahul Bukhari. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya lebih utama-utamanya kalian semua adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Para mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Selain itu pula, membaca Al-Quran adalah suatu kegiatan, suatu amaliyah untuk kita memanen kebaikan atau keberkahan, terutama pada bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Karena setiap kali kita membaca Al-Quran, satu huruf saja itu sudah dicatat satu pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Abdullah bin Mas'ud, yaqulu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya barang siapa membaca kitabnya Allah, yakni Al-Quran, maka dia mendapat satu pahala sampai dilipat gandakan 10 kali. Nabi Muhammad tidak mengatakan bahwasanya lafaz alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Subhanallah. Berapa kalau kita hitung, kita mendapat pahala di bulan suci Ramadan, terutama masalah membaca Al-Quran. Pahala yang kita dapat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mustami'in, mustami'at rahimakumullah, ketidaklancaran dalam membaca Al-Quran janganlah menjadi penghalang kita untuk terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Justru dengan susah payah kita membaca Al-Quran, seseorang akan mendapat pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu an qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru fil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajroni. Dari hadis tersebut, Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka besok pada hari kiamat berkumpul atau bersama malaikat yang baik dan yang penuh berkah.
Sedangkan orang yang bersusah payah membaca Al-Quran, dengan sungguh-sungguh kepingin bisa membaca Al-Quran, maka dia mendapat pahala. Satu, kesungguhannya dalam membaca Al-Quran. Dua, pahala dari huruf yang dibaca. Para mustami'in, mustami'id rahimakumullah. Al-Quran juga menjadi sebuah asuransi bagi siapa saja yang membacanya. Sesuai hadis Nabi an Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dari hadis tersebut bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, perbanyaklah membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Quran itu bisa menjadi pertolongan kita kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semua mendapat pertolongan dari Al-Quran yang selalu kita baca. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk yang terakhir kali, Al-Quran juga menjadi obat bagi setiap orang yang membacanya. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami haturkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau obat serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tersebut tidak menambah kepada orang-orang yang zalim. Para mustami'in, mustami'at, rahimakumullah, begitu banyak manfaat membaca Al-Quran dan keutamaannya. Oleh karena itu, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit manfaat Al-Quran yang saya sampaikan bisa barokah, manfaat bagi kita semua, fiddini wa dunya hattal akhirah. Dari kami, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.